Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam renungan 100 hari berdoa kita yang sudah sampai di hari yang ke-96. Luar biasa, tinggal 4 hari lagi kita menyelesaikan program 100 hari berdoa ini. Dan saya yakin bahwa di hari-hari yang lalu, Tuhan sudah menunjukkan mujizat demi mujizat kepada kita. Dan saya yakin juga bahwa di hari-hari yang akan datang, Tuhan juga akan menunjukkan banyak mujizatnya kepada kita. Pada saat ini judul renungan 100 hari berdoa kita adalah Saya akan pergi kepada rekan-rekan kerja saya. Matius yang kelima ayat 16 menuliskan demikian, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Buku Ministry to the Cities halaman 108 menuliskan bahwa dari terang yang Tuhan berikan kepada saya tahu bahwa ada maksud Tuhan hari ini, bahwa ada kebutuhan yang besar akan wakil-wakil yang hidup atas kebenaran Alkitab. Dikatakan bahwa para pendeta yang diurapi saja itu tidak cukup untuk menyelesaikan tugas ini. Tuhan sedang memanggil bukan hanya para pendeta, Dia juga memanggil para dokter, para perawat, para penginjil-penginjil, para pengerja Alkitab, dan bahkan para anggota-anggota awam yang berdedikasi untuk mempersembahkan talenta yang dia miliki dan pengetahuan yang dia miliki untuk kebutuhan penginjilan kota pada saat ini. Dikatakan bahwa seharusnya ada 100 orang percaya yang terlibat aktif di dalam penginjilan kota, namun nyatanya sedikit sekali yang aktif di dalam penginjilan kota pada saat ini. Dikatakan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum setan menutup setiap kesempatan. Dan setiap wakil Tuhan itu harus siap untuk bekerja, sehingga kesempatan-kesempatan yang ada sekarang dapat dimanfaatkan sebijaksana mungkin. Maukah saudara terlibat dalam pekerjaan misionaris ini? Pada saat ini saya mengajak kita untuk bertanya dalam hati kita masing-masing. Setiap kita pergi untuk bekerja, apakah kita berpikir dan merenungkan bahwa tempat bekerja kita itu adalah ladang misi untuk kita? Saudara tahu bahwa Tuhan sudah tahu bahwa kita akan ada di tempat itu jauh sebelum kita dilahirkan. Maukah kita digunakan Tuhan untuk dapat menuntun rekan-rekan kerja kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi? Maukah kita bertanya kepada Tuhan pada saat kita mau memulai pekerjaan kita? Kepada siapa saya harus menceritakan kabar baik ini? Kepada siapa saya harus bersaksi di tempat kerja ini? Maukah kita juga menyisihkan waktu kita, menyediakan waktu kita untuk berdoa bagi rekan-rekan kerja kita, nama per nama, sehingga kita mempunyai kesempatan untuk dapat membagikan kabar baik kepada mereka? Maukah saudaraku melakukan semua ini? Pada saat ini ada 5 laporan kabar baik saudaraku. Pertama dari Divisi Inter-Amerika. Di Guatemala ada seorang anggota jemaat yang berinisiatif untuk membuat sebuah pelajaran Alkitab online. Dan luar biasanya, ada satu pejabat Mahkamah Agung yang dibaptiskan oleh karena pengajaran Alkitab online itu. Dan juga upaya penginjilan online oleh Uni Venezuela Barat pun menghasilkan 396 orang baptisan. Luar biasa memang penginjilan online pada saat ini. Kemudian ada juga laporan kabar baik lain. Ada seorang yang berkata bahwa dia menerima banyak laporan yang tidak terhitung dari gereja-gereja, keluarga-keluarga, dan orang-orang yang mengalami kebangunan rohani oleh karena program 100 hari berdoa ini. Ada banyak penyembuhan, peluang-peluang misi dan kebangunan rohani, dan berkat-berkat yang istimewa lainnya oleh karena program 100 hari berdoa ini yang tidak bisa diceritakan oleh mulut kita dan tidak cukup waktu untuk dapat menceritakan itu semua. Luar biasa saudaraku. Kemudian saudari Beverly mengatakan bahwa dia akan terus berdoa secara kelompok bahkan setelah 100 hari berdoa ini berakhir. Luar biasa.
Saudari Marlan juga mengatakan bahwa ketika saudari perempuannya dan suaminya bekerja di sebuah kapal persiar, mereka terjebak di dalam kapal selama berminggu-minggu. Kemudian Marlan terus berdoa dan berpuasa untuk mereka. Kemudian dia membagikan Alkitabnya selama waktu yang menakutkan itu, dan dia juga mengikuti Hope Awakens dan pertemuan-pertemuan AWR online lainnya. Dan akhirnya saudara Marlan memutuskan untuk dibaptis. Luar biasa jalan-jalan Tuhan ini. Kemudian ada laporan kabar baik juga dari saudari Lilian. Dia berkata sejak 100 hari berdoa dimulai, dia telah melewatkan waktu di dalam doanya sebagai ganti makan siangnya. Jadi dia memilih waktu untuk berdoa, dan sebagai hasilnya adalah dia mengalami kesembuhan, dan istirahat makan siangnya itu menjadi sebuah waktu yang sangat istimewa bagi dia bersama dengan Tuhan. Luar biasa saudaraku. Kemudian ada 4 permohonan doa yang akan kita doakan sepanjang satu hari ini. Pertama, berdoalah untuk rekan-rekan kerja kita. Berdoalah juga untuk hidup kita supaya kita bisa menjadi saksi yang hidup bagi rekan-rekan kerja kita, sehingga kita dapat memperkenalkan Kristus kepada mereka. Kemudian berdoalah juga untuk supporting ministry di gereja-gereja kita, supaya mereka pun dapat mengabarkan Injil dan juga dapat berhikmat untuk bekerja di dalam ladang penginjilan mereka. Berdoa juga untuk General Conference Session tahun 2020. Berdoa untuk setiap pemilihan. Dia orang-orang yang dipilih merupakan orang-orang yang mau untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan ini. Yang terakhir, berdoalah untuk keluarga-keluarga yang terpisah selama lockdown ini. Doakan agar mereka dapat memanfaatkan waktu yang ada ini untuk merenungkan tentang Kristus dan memancarkan Kristus kepada orang-orang di sekitar mereka. Baiklah saudaraku, untuk firman Tuhan dan pokok doa ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, biarlah kami dapat dipakai oleh Tuhan di dalam tempat bekerja kami masing-masing ya Tuhan, untuk mengabarkan tentang kebaikan Tuhan bagi rekan-rekan kerja kami, sehingga ya Tuhan mereka dapat mendengarkan kabar baik ini dan dapat diselamatkan juga ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami dapat membagikan itu kepada sesama kami. Sertai kami Tuhan sebanyak satu hari ini di dalam bibir kami, pikiran kami dan perbuatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saudaraku renungan 100 hari berdoa kita. Biarlah kita dapat menjadi berkat di tempat kerja kita masing-masing. Tuhan berkati kita dan sampai jumpa pada hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati kita.